Pernah dengar nama Samudra Pasai? Mungkin kedengarannya cuma kayak satu bab di buku sejarah yang sering kita lewati. Tapi gimana kalau ternyata kerajaan Islam pertama di Nusantara ini justru menyimpan cerita yang, wah, jauh lebih seru, penuh dengan skandal, intrik, dan sebuah warisan yang tanpa kita sadar masih membentuk cara kita berbicara sampai hari ini. Coba deh bayangin sebuah kota metropolis yang super sibuk di Selat Malaka. Ini bukan kota biasa loh, ini adalah pusat peradaban yang begitu maju, sampai-sampai para penjelajah paling top di dunia, mulai dari Marco Polo sampai Ibnu Battuta, semuanya sengaja datang ke sini. Kenapa? Karena disinilah jantung perdagangan dunia saat itu, tempat bertemunya Timur dan Barat. Kita mungkin kenal Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Fakta yang penting, tapi jujur aja, kedengarannya agak kering kan? Padahal kenyataannya jauh lebih dramatis dari itu. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng kekuatan yang terlupakan ini dan kita ungkap kisah nyata di balik citra soleh yang selama ini kita kenal. Oke, bagian pertama, lahirnya sebuah kekuatan. Jadi, gimana ceritanya sebuah kekuatan lokal di ujung Sumatera bisa meroket jadi pusat perdagangan global di abad ke-13? Jawabannya ada di kombinasi cerdas antara keyakinan, ambisi, dan timing yang pas. Kelahirannya itu unik, bukan lewat penaklukan militer, tapi lewat sebuah strategi yang brilian. Jadi gini, pertama, para pedagang dari Timur Tengah datang bawa dua hal, barang dagangan dan ajaran agama. Lalu, ada pemimpin lokal cerdas bernama Meurah Seulu yang lihat ada peluang politik di sini. Dengan memeluk Islam, dia diangkat jadi Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama. Dan boom, berdirilah sebuah kerajaan baru. Tapi kuncinya adalah lokasi. Pasai itu letaknya strategis banget, tepat di Selat Malaka. Selama ratusan tahun, jalur ini dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya yang besar. Nah, pas kekuatan Sriwijaya mulai melemah, Pasai dengan cerdik langsung maju, ngambil alih posisi sebagai gerban perdagangan baru antara timur dan barat. Lanjut ke bagian 2, jantung intelektual Nusantara. Pengaruh Pasai itu ternyata nggak cuma dibangun di atas emas dan rempah-rempah. Justru, kekuatan terbesarnya itu nggak bisa ditimbang atau diukur, karena ini soal gagasan. Nah, disinilah ceritanya jadi bener-bener menarik. Kalau kita pikirin, apa sih produk Pasai yang paling kuat? Mungkin emas atau rempah-rempah? Ternyata bukan. Tapi justru bahasanya. Betul, sebuah bahasa. Kerajaan ini mengekspor sebuah bahasa yang pada akhirnya akan membentuk negara-negara di masa depan. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa Jawi atau Melayu Pasai. Anggap aja ini kayak bahasa Inggrisnya Asia Tenggara zaman itu, sebuah lingua franca, bahasa yang dipakai sama para ulama, pedagang, dan diplomat di seluruh penjuru kepulauan. Ini jadi alat utama buat menyebarkan ilmu, agama, dan budaya. Pengaruhnya itu luar biasa. Sampai-sampai Sultan Malaka yang waktu itu sangat berkuasa, kalau punya pertanyaan soal agama yang rumit, dia nggak nanya ke ulama di istananya sendiri. Dia malah kirim naskahnya jauh-jauh ke Pasai. Kenapa? Karena semua orang tahu kalau mau jawaban yang paling top, ya cuma orang Pasai yang bisa jelasin. Pasai adalah pusatnya ilmu saat itu. Bagian 3, skandal dan realita. Oke, citra Pasai sebagai kerajaan yang soleh dan terpelajar itu memang kuat. Tapi itu kan citra publiknya. Di balik pintu istana yang megah, ceritanya jauh lebih kelam. Jadi, pertanyaannya, apa kerajaan ini beneran setaat reputasinya? Yuk kita coba tarik tirainya sedikit dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di pusat kekuasaan di mana iman dan nafsu seringkali berbenturan. Nah, slide ini ngegambarin dengan jelas banget adanya dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada penguasa di istana yang menggunakan simbol-simbol Islam sebagai alat buat melegitimasi kekuasaan politik mereka. Di sisi lain, ada rakyat biasa yang menjalankan Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, bagi para elit, agama itu seringkali soal kekuasaan, belum tentu soal tindakan pribadi mereka. Dan realita di istana, wah, jauh dari kata salih. Kita ngomongin tentang Sultan Malik Mahmud yang saking menginginkan tunangan putranya sendiri malah memicu perang besar dengan kerajaan Majapahit. Nggak cuma itu, Sultan yang sama kemudian mencoba menikahi kedua putrinya sendiri. Dan waktu putranya, Tun Brahim Bapa, mencoba melindungi adik-adiknya, Sultan tega membunuhnya. Ini bukan lagi intrik politik, ini tragedi keluarga yang mengguncang fondasi kerajaan. Lanjut ke bagian 4, kemunduran besar. Kerusakan dari dalam kayak gini tuh ibarat racun.
Ketika sebuah kerajaan udah busuk dari dalam, ia jadi sasaran empuk buat tekanan dari luar. Nah, kombinasi inilah yang akhirnya bikin kerajaan ini runtuh. Keruntuhannya itu nggak terjadi dalam semalam. Prosesnya panjang. Selama lebih dari 1 abad, Pasai dihantam dari segala sisi. Mulai dari serangan Majapahit yang dipicu oleh skandal Sultan, terus perebutan kekuasaan internal yang bikin mereka minta bantuan Portugis, sampai akhirnya di tahun 1524, Pasai ditaklukkan oleh kekuatan regional baru, Kesultanan Aceh. Jadi, poin pentingnya apa? Kerajaan ini tuh perang di 2 front sekaligus. Mereka nggak cuma ngelawan musuh dari luar, tapi juga perang melawan diri mereka sendiri. Perebutan tahta di dalam istana itu sama merusaknya dengan armada musuh di pelabuhan. Pada akhirnya, Pasai hancur dari dalam dan dari luar. Bagian terakhir, gema yang melintasi abad. Sebuah kerajaan bangkit, berkuasa, lalu runtuh. Kedengarannya cerita yang biasa aja. Jadi, kenapa kita harus peduli sama kerajaan yang udah lama hilang ini? Apa warisannya buat kita hari ini? Secara politik, ceritanya memang selesai di sini. Pada tahun 1524, Samudra Pasai sebagai sebuah negara udah nggak ada lagi. Benderanya diturunkan, wilayahnya diambil alih sama pesaingnya. Sejarah seolah-olah udah melupakan kerajaan ini. Tapi gini, kerajaan boleh runtuh, tapi gagasan itu nggak bisa dihancurkan. Dan ciptaan terpenting Pasai, yaitu bahasanya, ternyata nggak cuma bertahan hidup di tengah reruntuhan, tapi justru menemukan kehidupan baru dan berkembang pesat. Coba deh lihat perjalanan yang luar biasa ini. Bahasa yang lahir di Pasai menyebar ke seluruh Nusantara. Ratusan tahun setelah kerajaannya sendiri runtuh, bahasa ini malah jadi alat pemersatu dalam gerakan anti-kolonial. Dan yang paling keren, bahasa inilah yang jadi fondasi bagi bahasa nasional modern kita, bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia. Jadi warisan Pasai itu hidup dalam kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Kisah Samudra Pasai ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa sejarah itu nggak pernah benar-benar mati. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya kan, berapa banyak lagi ya kerajaan terlupakan yang gemanya tanpa kita sadari masih membentuk dunia kita sekarang. Warisan tersembunyi apa lagi yang ada di sekitar kita, ya mungkin cuma nunggu buat ditemukan.